Baik teman-teman, kali ini saya akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi PET Simulasi, di mana di sini saya memilih simulasi menggunakan energi skatepark atau taman skate. Nah, di sini untuk melakukan simulasi pertama-tama kita harus mengetahui dulu beberapa tools yang terdapat di dalam simulasi ini. Yang pertama yaitu Pinchar, yaitu gunanya untuk memunculkan atau menampilkan diagram lingkaran. Yang berikut ada Speed untuk memunculkan kecepatannya. Dari sini kita bisa melihat kecepatannya berada di sini. Yang berikut ada Pad untuk memunculkan titik-titik seperti yang teman-teman lihat pada layar. Dan di sini juga ada bentuk lintasannya. Jadi bentuk lintasannya di sini dapat kita ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang berikut yaitu ada friction atau gesekan. Di sini juga kita bisa lihat ada gesekan. Teman-teman bisa lihat ketika saya menambahkan gesekan, maka dengan sendirinya orang ini akan berhenti. Yang berikut juga ada gravitasi. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ketika saya menaikkan gravitasinya dan menurunkan gravitasinya, teman-teman bisa lihat di sini ada gravitasi. Dan mesh ini untuk mengukur memvariasikan masanya. Dari sini masanya juga dapat kita ubah dari 5 kg sampai ke 100 kg. Di sini juga terdapat beberapa objek yang dapat kita pilih. Dan di sini saya menggunakan kucing dengan masanya yaitu 50 kg. Di sini juga ada diagram batang. Terdapat diagram batang di sini, teman-teman bisa lihat ada yang bagian hijau ini untuk energi kinetik, sedangkan biru untuk energi potensial, dan yang orange untuk energi termal. Sedangkan yang kuning kehijauan ini untuk energi total. Jadi di dalam simulasi ini saya akan mensimulasikan atau menunjukkan bagaimana energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Dan untuk di sini saya munculkan gridnya atau garis-garis yang berada di belakang untuk melihat ketinggiannya. Jadi di sini juga ada tombol pause untuk ketika kita memberhentikan, ada juga untuk mempercepat sedikit, dan ada juga di sini untuk yang normal dan juga mode slow motion atau perlahan-lahan. Di sini kita bisa melakukan simulasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai energi. Tentunya teman-teman harus tahu dulu konsep energi sendiri. Jadi energi sendiri itu tidak dapat dirubah atau dimusnahkan, tapi energi hanya dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti pada diagram ini. Di sini dia tidak kemana-mana, tapi dia hanya berubah bentuk. Energinya hanya berubah bentuk. Coba kita lihat di sini. Ketika berada di atas, maka energi potensial yang akan meningkat. Teman-teman bisa lihat ketika berada di atas, maka energi potensialnya akan lebih besar, dan ketika berada di bawah, maka energi kinetiknya yang akan besar. Nah, kenapa di sini energi totalnya tetap besar? Karena sesuai dengan hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi hanya dapat berubah bentuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini diagramnya hanya berganti atau berubah bentuk dari energi kinetik menjadi energi potensial. Jadi di sini energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Teman-teman bisa lihat di sini, dan teman-teman bisa lihat ketika berada di atas dia berubah menjadi energi potensial, dan ketika berada di bawah dia berubah menjadi energi kinetik. Nah, ketika berada di bagian bawah, kecepatannya di sini itu adalah kecepatannya lebih besar daripada ketika berada di atas atau ketika menjadi energi potensial. Di sini maka kecepatannya 1,2 meter per second. Teman-teman bisa lihat di sini ketika berada di atas, maka energi tersebut akan berubah menjadi energi potensial. Ketika berada di bawah, maka energi tersebut akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi energi ini tidak
dia hanya berubah bentuk dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lain. Ketika berada di atas, dia berubah menjadi energi potensial, sedangkan ketika berada di bawah, dia berubah menjadi energi kinetik. Bagaimana kalau kita menambahkan friction atau gesekan? Tentunya di dalam kehidupan dunia nyata ada yang namanya gesekan. Jadi bagaimana kalau kita tambahkan gesekan di sini? Saya atur gesekannya menjadi 100%. Jadi teman-teman bisa lihat perlahan-lahan. Teman-teman bisa lihat perlahan-lahan di sini energi kinetik dan energi potensialnya berubah menjadi energi termal atau energi gesekan. Jadi energi kinetiknya di sini dan potensialnya di sini berubah menjadi energi termal atau energi panas. Jadi energinya itu berubah bentuk dari energi potensial dan energi kinetik menjadi energi termal, dan lama kelamaan objek ini akan berhenti dengan sendirinya. Teman bisa lihat sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat dirubah, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Teman bisa lihat di sini berubah bentuk dari bentuk yang satu menjadi bentuk yang lain. Ketika berada di atas, energinya berkurang, dan ketika berada di bawah, energinya bertambah. Dan dengan lama kelamaan maka energi tersebut akan berubah menjadi energi termal atau energi panas. Baik, mungkin sekian dari simulasi saya. Terima kasih. Pull your panties down from under you.